akan membahas materi perencanaan pembelajaran yaitu where to. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga sudah pernah mendengar ya mengenai where to ini. Tapi biar lebih paham, hari ini kita akan membahas setiap elemen dari where to. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, where to ini adalah pendekatan yang dirancang untuk membimbing pendidik dalam menciptakan pengalaman belajar yang terstruktur dan bermakna bagi siswa. Oke, di sini sudah banyak nih narasumber yang terpercaya yang akan membahas setiap elemen dari where to. Di sini ada Pak Dede dan ada Bapak Aldin, ada Pak Riki, ada Bu Evi, dan juga ada Ibu Elin. Terima kasih sudah berkenan hadir. Baik, kita langsung saja masuk ke elemen pertama yaitu W atau where is it going and why. Nah, saya mau bertanya nih kepada Pak Dede sebagai pendidik, bagaimana sih elemen ini diaplikasikan di SMAN 1 Jamblang? Terima kasih Bu Alif atas pertanyaannya. Kita masuk dulu di yang pertama, itu adalah W, dimana ini adalah where is going and why. Kemudian di SMA 1 Jamblang sendiri, bagian W itu atau where is going, kan di sini adalah secara sederhana adalah menentukan tujuan pembelajarannya. Di mana tujuan pembelajaran ini disusun melalui atau setelah kita tahu dulu yang namanya capaian pembelajaran. Jadi dalam kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 1 Jamblang itu memakai Permen 32 tahun 2024 mengenai capaian pembelajaran, di mana nantinya guru-guru akan menurunkan dari capaian pembelajaran ini menjadi suatu tujuan pembelajaran. Nah, tapi sedikit berbeda di mana para guru ini dia menentukan tujuan pembelajaran disesuaikan kembali dengan kebutuhannya, seperti yang telah dilakukan oleh Bu Suci dan Bu Ida. Nah, Bu Suci dan Bu Ida melihat kembali nih di Jamblang itu bagaimana kondisi sosialnya, bagaimana kondisi budayanya, apa kebutuhan siswanya, gitu ya. Jadinya disusun sedikit berbeda mungkin antara SMA 1 Jamblang dengan SMA yang lainnya. Pasti akan sedikit berbeda. Seperti itu Bu Ali. Oke, seperti itu. Jadi memang kita mulai dari tahap awal ya Pak ya. Nah, tahap selanjutnya yaitu ada tahap H atau hook the students. Nah, saya mau bertanya lagi nih Pak, bagaimana sih Anda melihat guru-guru di SMA 1 Jamblang ini menerapkan elemen hook ini? Ya Bu Alif, di elemen yang kedua ada elemen hook, di mana elemen hook ini bertujuan untuk memancing pemikiran-pemikiran awal dari siswa, juga untuk memancing perhatian siswa di awal pertemuan atau misalkan di awal pembelajaran. Elemen hook ini sangat penting untuk menciptakan antusiasme awal di kelas. Nah, guru-guru SMA 1 Jamblang biasanya adalah mencoba memulai kelas dengan permainan, kemudian simulasi, ada juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang yang berkaitan dengan materi. Nah, kalau berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, untuk menggugah pemikiran, biasanya guru itu mengaitkan materi dengan kehidupan nyatanya. Dan di sini disusun melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana yang erat kaitannya dengan kehidupan siswa, sehingga siswa dapat melihat apa relevansi topik yang sudah atau yang akan diajarkan dengan kehidupan nyata. Jadi ini bertujuan agar anak mulai dulu dari yang kontekstual, kemudian baru kita akan menyusun ke arah yang lebih konseptual. Jadi di sini Bu Ida terutama dan Bu Suci itu melalui pertanyaan dulunya. Kalau Bu Ida spesifik lebih banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dengan kehidupan sehari-hari dari siswa atau peserta didik. Kalau Bu Suci lebih bervariatif, kadang menggunakan pertanyaan, kadang dia menggunakan video ataupun dengan gambar gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dari gurunya sendiri. Bagaimana memancing anak untuk memunculkan pertanyaan, mungkin juga adalah gagasan atau melihat kita pemikiran awal dari siswa-siswa itu sendiri seperti apa. Jadi di sini guru-guru SMA Jamblang ya biasanya seperti itu. Ada yang pakai video, ada yang pakai simulasi, ada yang pakai permainan, ada gitu ya. Ada yang pertanyaan-pertanyaan yang spesifik mengenai kehidupan yang dekat dengan mereka juga ada. Jadi seperti itu di SMA Negeri 1 Jamblang. Benar sekali Pak Dede, penggunaan elemen hook ini membuat siswa lebih semangat dan terbuka untuk eksplorasi materi berikutnya. Ini menjadi fondasi agar pembelajaran berjalan lebih efektif ke depannya. Oke baik, dari awal saja kita sudah bisa
bisa mengunggah semangat para siswa-siswi yang ada di sini ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kita selanjutnya masuk ke elemen yang selanjutnya, yaitu yang pertama ada explore, equip, dan experience. Nah, menurut Bapak Aldin nih, kenapa sih tahap ini penting untuk perkembangan pemahaman siswa dan bagaimana sih penerapannya di SMAN 1 Jamblang? Oke, terima kasih Bu Alif atas pertanyaannya. Komponen explore, equip, dan experience ini bertujuan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendalami materi secara menyeluruh melalui eksplorasi dan praktik langsung. Pada pembelajaran kimia, ya Bu Alif, di SMA Jamblang itu sudah menerapkan komponen explain, explore, dan experience. Nah, sebagai contohnya, pada topik kimia hijau, guru kimia yaitu Bu Neng itu sudah melakukan praktikum atau eksperimen sederhana untuk memahami prinsip kimia hijau yaitu pencegahan limbah. Nah, di mana eksperimen itu terkait dengan cara membuat sabun dan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Dengan cara ini, siswa dapat mengeksplorasi langsung penerapan konsep kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian pada saat proses pembuatan sabun dan lilin aromaterapi ini itu dibebaskan dari segi kreativitas siswa. Nah, di mana siswa itu dibebaskan ketika ingin membuat bentuk sabunnya, kemudian warna sabunnya dan pewangi dari sabunnya itu. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa. Kemudian diharapkan juga praktikum ini dapat meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran kimia dan juga menjaga lingkungan karena menggunakan bahan dari minyak jelantah. Nah, setelah tadi kita membahas tentang eksplorasi dan sebagainya, sekarang kita masuk ke elemen selanjutnya, yaitu elemen R atau reading, revisit, dan revise. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bu Evi, gimana sih implementasi dari elemen R ini di SMAN 1 Jamblang? Ya, oke, baik, terima kasih ya untuk Ibu host. Jadi reading, revisit, dan revise itu terkait tentang kita melakukan guru-guru itu melakukan review kembali materi yang telah diajarkan seperti itu. Nah, bagi SMAN di SMAN 1 Jamblang, khususnya untuk kasus Bu Ida dan Bu Suci, sebelum melakukan review ulang terhadap materi yang telah diajarkan, Ibu Suci dan juga Ibu Ida itu membangun konsep dari apa dulu, dimulai dari pertanyaan konstruktif yang diberikan melalui LKPD, baik itu dalam bentuk LKS ataupun buatan dari guru itu sendiri. Nah, apabila buatan dari guru itu sendiri, berarti langkah-langkah pertanyaan yang disusun itu berdasarkan sintaks yang telah digunakan oleh guru tersebut. Seperti itu, misalnya kalau misalnya PBL, berarti sintaksnya harus PBL, kalau inquiry, dan seterusnya gitu. Nah, setelah itu anak akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi terhadap materi yang telah dia jawab. Setelah melakukan presentasi terhadap materi itu, maka hasil dari jawaban-jawaban dari pertanyaan konstruktif itu dia akan dipresentasikan di depan kelas. Kemudian di sana akan menerima umpan balik dari guru itu sendiri. Nah, setelah memperoleh umpan balik dari guru, dia peserta didik akan menerima hasil analisis kira-kira bagian mana yang kira-kira perlu diluruskan seperti itu. Apakah yang salah, apa yang perlu direvisi, apa yang perlu dikembangkan di dalam presentasi atau misalnya produk yang telah dia sajikan di depan kelas seperti itu. Nah, dengan merevisi dan memikirkan kembali konsep yang telah dipelajari, peserta didik merasa lebih paham dan percaya diri gitu. Tahap ini mengajarkan bahwa kesalahan itu adalah penting dan juga pemahaman peserta didik menjadi lebih kuat seperti itu. Nah, jadi pada tahap ini penting bagi siswa agar bukan hanya untuk mendapatkan jawaban benar, tapi juga memahami konsep secara mendalam. Baik, sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu exhibit dan evaluation. Nah, menurut Bapak Aldi nih, bagaimana dari sudut pandang Bapak mengenai proses ini dapat mendukung perkembangan siswa dan juga bagaimana nih penerapannya di SMAN 1 Jamblang? Oke Bu, untuk elemen exhibit dan evaluate ini itu sangat penting ya Bu. Nah, di mana elemen ini itu bertujuan untuk memberikan ruang bagi pesiswa untuk menunjukkan hasil kerja dan melakukan evaluasi mandiri. Dengan melakukan penilaian mandiri ini, siswa dapat belajar mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Namun, pada kenyataannya di guru kimia di SMA 1 Jamblang ini itu jarang menggunakan penilaian maupun evaluasi mandiri. Hanya saja
mereka tuh cenderung menggunakan penilaian sumatif dan formatif berupa LKPD. Nah, biasanya penilaian dan evaluasi diri ini disisipkan pada bagian KKPD, yaitu pada bagian refleksi pembelajaran. Contohnya seperti apa yang Anda pahami pada pembelajaran kali ini dan apa tantangan atau kesulitan apa tantangan atau kesulitan dalam pembelajaran apa tantangan atau kesulitan dalam mempelajari materi ini. Nah, kemudian juga untuk penilaian sumatifnya itu mereka sering menggunakan ulangan harian. Nah, di mana ulangan ini dilakukan pada saat akhir bab atau akhir materi. Nah, ulangan ini digunakan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut mencapai tujuan pembelajaran. Hasil ulangan ini bisa menjadi dua kelompok siswa, yaitu siswa yang lulus KKTP dan siswa yang tidak lulus KKTP. KKTP itu adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, KKTP di kimia itu adalah nilainya 75. Jadi, bila ada siswa yang tidak mencapai KKTP pada ulangan tersebut, maka guru biasanya akan memberikan tugas tambahan berupa mengerjakan soal-soal pada KS. Nah, tidak kalah penting, sekarang kita masuk ke elemen T atau Tailor to Student. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bu Elif nih, bagaimana menurut Ibu mengenai penyesuaian rencana pembelajaran yang fleksibel dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan, mulai dari perkembangan gaya belajar, kemudian juga minat peserta didik, dan juga menyesuaikan dengan keadaan. Baik, terima kasih Bu Alif atas pertanyaannya. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dalam menyesuaikan rencana pembelajaran, tentunya harus mempertimbangkan berbagai kondisi di lapangan dan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan dan perkembangan gaya belajar dan minat peserta didik. Nah, untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik SMA 1 Jamlang, sekolah ini bekerja sama dengan psikologi untuk melakukan tes gaya belajar kepada setiap peserta didik baru. Untuk mengakomodasi minat belajar peserta didik, sekolah juga melakukan tes minat kepada peserta didik kelas 10 yang akan naik ke kelas 11 sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan minat peserta didik tersebut. Nah, berdasarkan hasil gaya belajar peserta didik, nantinya guru dapat merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi mereka dengan mempertimbangkan pendekatan, model, dan metode pada berbagai kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, pendekatan model dan metode pembelajaran yang tepat tentunya akan meningkatkan minat belajar peserta didik dan mendorong peserta didik untuk memiliki pengetahuan baru. Seperti halnya dalam pembelajaran dengan topik kimia di sekitar kita, Bu Suci ini menggunakan pendekatan 4C, yaitu critical thinking, collaboration, creativity, dan communication dengan model pembelajarannya yaitu problem based learning, dan metode pembelajarannya adalah diskusi kelompok yang akan melibatkan peserta didik secara aktif sehingga mencapai keefektifan pembelajaran dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, yang terakhir kita masuk ke elemen O atau organize. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Bapak Riki, bagaimana sih guru-guru di SMA 1 Jamlang ini mengatur pembelajaran agar siswa dapat mengembangkan pemahaman mereka secara menyeluruh? Oke, terima kasih Bu Alif. Nah, untuk mengembangkan pemahaman peserta didik atau siswa secara menyeluruh, menurut guru-guru di SMA 1 Jamlang, katanya pengalaman belajar mereka itu yang paling penting. Nah, artinya di mana? Maksudnya gini, dalam pembelajaran menurut guru-guru di SMA 1 Jamlang itu, pembelajaran yang bermakna itu yang akan bisa diingat lebih lama oleh siswa sehingga cenderung menjadi lebih lama gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara mengorganisasikannya, bagaimana cara menerapkan pemahaman bermakna tadi? Menurut Pak Thohir, salah satu contohnya dalam pemahaman yang bermakna, misalkan pada pelajaran kimia hijau ya. Nah, di dalam materi kimia hijau itu kan ada yang disebut dengan prinsip-prinsip dari kimia hijau. Nah, untuk menerapkan prinsip kimia hijau itu terhadap peserta didik bisa diajak untuk melakukan proyek secara sederhana yang lebih ramah lingkungan, terus lebih murah juga untuk dilakukan. Sebagai contoh, misal kita bisa memanfaatkan limbah dari minyak jelantah untuk membuat produk misalkan sabun atau lilin aromaterapi. Nah, kemudian dengan melakukan proyek sederhana tersebut, biasanya konsep yang sudah didapat oleh siswa itu akan menjadi lebih mudah diingat dan juga tidak mudah lupa gitu ya. Karena kan biasanya kalau kita belajar secara konseptual doang, siswa itu lebih cenderung
lupa ya. Nah, kemudian selain menggunakan proyek, ada juga cara lain, misalkan seperti yang dilakukan oleh Bu Ida pada saat belajar mengenai indikator asam basa. Nah, menurut Bu Ida, dalam pembelajaran mengenai indikator asam basa, kita jangan langsung dikasih konsepnya mengenai indikator itu apa, tapi contohkan dulu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kontekstualnya dulu, baru konseptualnya. Gitu ya. Jadi yang nyata dulu dekat dengan siswa, baru kita kasih mengenai pengertian atau konsep-konsepnya itu sendiri. Contoh, misal dalam indikator asam basa kita bisa mengenalkan menggunakan bahan alam seperti bunga-bungaan yang berwarna atau buah dan sebagainya ya. Nah, kemudian baru kita secara perlahan masuk ke dalam konsepnya sendiri untuk mengenalkan indikator itu apa, bagaimana cara membedakan indikator. Oke. Selain melakukan proyek untuk memperkuat pemahaman siswa, terus mengkaitkan dengan kontekstualnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misal untuk yang materi susah untuk dikontekstualkan ya. Nah, untuk materi yang seperti itu kita bisa mensiasati dalam proses penjelasan materi tersebut dengan cara menjelaskan yang lebih mudah dulu, baru masuk ke yang lebih sulit secara bertahap, termasuk dengan contoh-contoh soal dan juga latihannya, sehingga pemahaman siswa akan berkembang secara bertahap, sehingga kalau dia berkembang secara bertahap, otomatis pemahamannya akan menjadi lebih menyeluruh. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita mendiskusikan tentang where to, kita sudah memahami ya bahwa where to ini adalah elemen yang penting bagi pembelajaran. Nah, melalui where to ini kita dapat mengetahui hasil belajar yang jelas, kemudian juga membantu para siswa untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Dan di SMAN 1 Jambelang ini secara keseluruhan sudah 90% diterapkan setiap elemen dari where to ini. Meskipun memang tidak sempurna, tapi ini adalah hal yang patut kita apresiasi karena setiap guru mencoba untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga lebih mendalam. Wah, ternyata banyak sekali ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita jelaskan pada hari itu bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.